Halo, perkenalkan nama saya Erin Beatricia Nabila dengan NPM 24082010253 dari kelas 2F Program Studi Sistem Informasi. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi Resource Allocation Algorithm. Yang pertama, apa sih Resource Allocation Algorithm itu? Jadi, Resource Allocation Algorithm adalah metode atau prosedur sistematis untuk mengatur, membagi, dan menggunakan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara efisien dan juga efektif sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya di sini bisa berupa waktu, uang, tenaga kerja, energi, perangkat keras, dan juga jaringan. Tujuan dari algoritma ini adalah memaksimalkan hasil atau output sambil meminimalkan pemborosan dan menghindari konflik atau benturan pemakaian. Yang kedua yaitu adalah tujuan dan juga manfaat dari Resource Allocation Algorithm. Yang pertama ada efisiensi, yaitu menghindari penggunaan sumber daya secara berlebihan atau sia-sia. Yang kedua yaitu efektivitas, menjamin bahwa sumber daya ini digunakan pada tempat dan juga waktu yang tepat. Yang ketiga ada keadilan, membagi sumber daya secara adil jika ada banyak pengguna atau tugas. Yang keempat yaitu pencegahan konflik, menghindari situasi seperti deadlock atau starvation. Yang kelima yaitu optimasi kinerja, memaksimalkan produktivitas sistem atau organisasi. Yang ketiga kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu ada penjadwalan proyek konstruksi. Dalam proyek pembangunan gedung, misalnya hanya tersedia 2 alat berat, 5 pekerja berkeahlian khusus dan juga hanya disediakan waktu 30 hari dengan tugas-tugas pengecoran, pemasangan rangka baja, instalasi listrik, dan juga finishing. Nah, permasalahannya yaitu alat berat hanya bisa digunakan untuk satu pekerjaan dalam satu waktu. Yang kedua, setiap tugas memiliki prioritas dan juga durasi yang berbeda. Nah, sehingga digunakanlah solusi yaitu dengan algoritma alokasi ini, proyeknya disusun sebagai yang pertama, tugas yang membutuhkan alat berat dijadwalkan secara bergantian. Yang kedua, pekerja dialokasikan sesuai keahlian dan juga ketersediaan waktu. Yang ketiga, proyek dipecah dalam fase-fase agar alat dan tenaga kerja tidak bentrok. Hasilnya, proyek bisa selesai tepat waktu, semua sumber daya yang digunakan bisa digunakan secara maksimal, dan juga tidak ada alat atau pekerja yang menganggur. Masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu alokasi aplikasi di server cloud. Sebuah perusahaan IT memiliki 3 server cloud. Mereka ingin menjalankan 8 aplikasi yang memiliki kebutuhan CPU dan juga memori yang berbeda. Permasalahannya, server memiliki kapasitas yang terbatas dan jika terlalu banyak aplikasi berjalan di dalam satu server, bisa terjadi overload dan sistem gagal. Maka dari itu, solusinya dengan menggunakan algoritma seperti best fit atau load balancing, sistem akan mengukur kebutuhan tiap aplikasi dan juga menyesuaikannya penempatan aplikasi ke server dengan kapasitas yang cukup, serta mengalihkan aplikasi ke server lain bila terjadi beban yang berlebihan. Hasilnya, semua aplikasi berjalan stabil tanpa gangguan, server tidak kelebihan beban, dan juga performa sistem meningkat. Yang keempat, ada jenis-jenis algoritma alokasi sumber daya atau jenis-jenis Resource Allocation Algorithm. Yang pertama ada first come, first serve, yaitu adalah alokasi sesuai urutan permintaan. Kelebihan dari algoritma ini yaitu sederhana dan juga adil. Yang kedua ada round robin, yaitu bergilir dalam waktu tertentu. Kelebihannya, algoritma ini cocok untuk sistem multitasking. Yang ketiga ada priority base, yaitu dia akan diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan tugas. Kelebihannya sistem ini cocok untuk efisiensi dan juga untuk tugas yang kritis. Yang keempat ada bankers algorithm, yaitu dia menghindari deadlock di sistem operasi. Kelebihannya aman dan juga menjaga stabilitas. Yang kelima ada kinetic algorithm. Kinetic algorithm ini dia menggunakan pendekatan evolusi untuk optimasi kompleks. Kelebihannya cocok digunakan untuk masalah yang besar. Dan yang keenam ada linear programming, yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya numerik, dan kelebihannya menggunakan presisi yang tinggi untuk berbisnis.
Yang kelima, ada tantangan dalam alokasi sumber daya. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya yang ekstrim. Yang kedua, ketidakpastian permintaan. Yang ketiga, perubahan kondisi lingkungan secara tiba-tiba. Yang keempat, konflik antara pengguna atau sistem. Yang kelima, skalabilitas saat sistem berkembang. Yang keenam, ada penerapan dalam dunia nyata. Jadi, resource allocation algorithm ini bisa diterapkan dalam beberapa masalah yang terjadi dalam dunia nyata, yaitu yang pertama dalam manajemen proyek. Bisa digunakan untuk alokasi tenaga kerja dan alat dalam proyek konstruksi. Yang kedua, sistem operasi komputer, yaitu bisa digunakan untuk penjadwalan proses dan juga memori. Yang ketiga, ada jaringan komputer, bisa digunakan untuk pembagian jaringan antar pengguna. Yang keempat, bisa digunakan untuk perusahaan teknologi, yaitu load balancing aplikasi di server cloud. Dan yang kelima, ada di keuangan, alokasi anggaran ke berbagai divisi atau program. Masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, resource allocation algorithm ini sangat penting di era modern yang sangat terbatas dan juga kompleks. Dengan algoritma ini, sumber daya bisa digunakan dengan cara yang paling efisien dan juga efektif. Tanpa sistem alokasi yang baik, banyak proyek atau sistem akan mengalami keterlambatan, pemborosan, atau bahkan kegagalan. Intinya, alokasi sumber daya bukan hanya soal membagi, tapi soal mengatur agar semua berjalan lancar dan juga optimal. Sekian video dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah!